Oke, kita mulai ya. Ini adalah laporan keuangannya di mana Astra ini sudah rilis itu aslinya udah lama ya, 28 Juli ya. 28 Juli dia sudah rilis Q2 2022. Ini laporan keuangan dari PT Astra International Tbk. Sebelum mulai seperti biasa ya kita lihat dulu sejarahnya di mana Astra International ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT International Incorporate. Pada tahun 1990 berubah nama menjadi PT Astra International Tbk. Berdomisili di Jakpus dengan kantor pusat di Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5 sampai 6, Karet Tengsin, Tanah Abang, DKI Jakarta. Oke. Ruang lingkup kegiatan perseroan adalah perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, konstruksi dan real estate, jasa, aktivitas personal, ilmiah dan teknis, jasa informasi komunikasi ya. Ruang lingkup kegiatan Intesanak Ventura bersama dan Dinas Sosial meliputi manufaktur, perakitan dan penyaluran mobil, ya you name it lah itu tadi ya. Nah, nanti akan terlihat jelas ya di mana. Nah, ini tas anaknya ya di mana di sektor otomotif sendiri ada PT Karya Karisma dan you name it. Yang TBK ini ya auto ya, PT Astra Auto Parts di mana porsi mereka Astra ini di 80% ya. Lalu di dunia jasa keuangan ini ada banyak lah ya. Lalu ada lagi ya yang TBK itu di dunia alat berat pertambangan, konstruksi energi itu ada Atset Indonesia ini dengan kode saham ACST, lalu United Tractor UNTR, lalu Astra di agribisnis ya. Astra Agro Lestari ya, ini AALI kalau enggak. Astra Agro Lestari itu apa ya kodenya? Saya lupa. Lalu selanjutnya Astra Grapia Tbk di teknologi dan informasi. Ntar saya cek di RTI. Astra Agrolestari ya AALI. Lalu ya Astra Grapia Tbk ini kode sahamnya ASGR ya. Dan ya hanya itu ya yang Tbk ya. Karena itu yang Tbk, cuman kalau kita lihat ya, yang secara pendapatan ya, yang masih jelek itu mungkin hanya si ACST ya, di mana dia labanya masih minus-minus ya. Jadi bisa dikatakan ACST ini masih menjadi pemberat lah untuk si Astra International. Dan porsi di Astra sendiri ya, Astra punya porsi di ACST ini 48% ya, sampai di Q2 2022 ini. Oke, kita mulai dari asetnya terlebih dahulu, di mana aset dari Astra ini senilai 68 triliun ya. Ini bahkan ribu, ini kan dalam miliar. 68 triliun dalam 6 bulan ini naiknya 5 triliun sendiri, dan ini which is good, sangatlah bagus banget ya. Sangatlah bagus, persediaannya pun juga naik. Lalu kalau kita cek dari kasnya dulu deh. Total 68 miliar itu totalnya paling banyak itu berada di mana? Ada dalam bentuk cash itu sebesar 48 miliar, lalu di deposito 46 triliun, lalu 21 triliun dalam bentuk deposito ya. Dan secara pengelompokannya dari 46 triliun itu 29 triliunnya dalam bentuk rupiah, dan sisanya yaitu 16 triliun itu dalam bentuk mata uang asing. Nah, ini jeleknya laporan keuangan di Astra ini menurut saya adalah tidak dijelaskan ya, ini mata uang asing itu apa. Bisa dolar, bisa juga euro, bisa juga dolar Singapura atau apa. Nah, ini kan tidak dijelaskan ya. Tidak dijelaskan, hanya mata uang asing, foreign currency. Lalu di deposito totalnya itu ada 21 triliun, di mana 19 triliun dalam bentuk rupiah dan sisanya 2 triliun mata uang asing. Sama seperti tadi, tidak dijelaskan. Dengan tingkat suku bunga yaitu di rupiahnya sendiri itu 2/4 sampai 3,55% ya. Sedangkan yang mata uang asing itu 0,25 sampai 1%. Kalau melihat seperti ini, jumlah imbal hasil ya yang diperoleh di mata uang asing sekitar 0,25. Saya merasa ini kemungkinan banyak porsinya di USD ya. USD kemungkinan di situ.
Oke, so far bagus lah ya, so far bagus. Cuman memang porsinya masih terlalu banyak di rupiah ya. Lalu di liabilitas ya, liabilitas saya concernnya bukan di jangka pendek. Jangka pendek memang besar ya, 113 triliun ya. Cuman kalau dari aset sendiri ya, aset lanjutnya sendiri kan 175. Berarti kan sangatlah sudah tertutup ya, sudah tertutup. Tapi kita fokusnya ke liabilitas jangka pendek yang besar ya, yang berbunga. Ini contohnya ini pinjaman bank dan pinjaman lain-lain. Ini sekitar 26 triliun. Kalau ini totalnya ini 26 triliun, sedangkan kasnya sendiri itu 28 triliun. Berarti kan nutup ya. Berarti ini hal yang bagus ya, setidaknya hal itu bagus. Yang perlu dicek lagi ini saya belum cek ya, kembali lagi ke aset, sorry. Persediaan ya. Persediaan kalau kita cek di note nomor 9, persediaannya itu ada di barang jadi 18 triliun, berarti kan tinggal penjualannya sendiri ya. Lalu real estate 5 triliun, barang habis pakai, bahan baku, dan you name it lah. Kalau barang jadi ini berarti motor, mobil, nah itu. Astra ini bagus ya, menarik. Kalau barang jadi ini jadi duit, ya berarti 18 triliun masuk pendapatan lagi, masuk ke revenue-nya. Oke, itu ya. Kalau dari pendapatan laba rugi, nah ini yang bagus ya. Kita bisa lihat bahwa sales-nya, revenue-nya ini naiknya sangat signifikan ya. Dimana sebelumnya 107 triliun jadi 143, berarti 143 kurangi 107. Sorry, kalau dihitung kenaikannya itu mencapai 33%. Untuk perusahaan sebesar Astra dan termasuk perusahaan yang sudah mature, angka 2 digit itu sangatlah wonderful ya, apalagi ini di angka 33% ya kenaikannya, which is good, bagus banget. Bagus banget ini penjualannya naiknya sangatlah signifikan ya. Ini hal yang perlu diapresiasi dari Astra ya. Oke, kalau kita lihat sendiri ya dari Astranya sendiri di Q2 ini mengalami kenaikan yang signifikan ya, bahkan 100 di atas 100% ya. Dimana labanya awalnya di 2021 itu 8,8 T, sekarang 18,1 ya. 18174 dikurangi 18 kurangi 8831 bagi 8831. Kenaikannya mencapai 105,8% ya. Nah, ada hal-hal saya lihat ya, apakah ada pendapatan dari entitas anak. Wah, ini ada keuntungan nilai wajar dari investasi di Gotoh. Ini ada 3 triliun. Berarti anggap aja dikurangi itulah. Karena itu kan masih floating gain ya. Jadi 18 kurangi berarti masih 15. Masih 15 triliun ya. Masih 15 triliun. Kalau kita lihat selain itu ada nggak entitas dari anak ya. Mungkin ini bagian Ventura bersama asosiasi. Nah, ini kan 2,5 ya, anggap 4 lah tambah ini. Tambah 94 triliun. Berarti 4 tambah tadi 3,7 berarti 7,7. 7,7 dengan total 18 ya, berarti 10 lah. Berarti kenaikannya untuk Astranya sendiri itu di angka 1 sampai 2 triliun. Nah, itu masih oke-oke aja gitu untuk Astra. Nah, kalau kita lihat ya dari pendapatannya sendiri itu adanya kenaikannya tuh di mana aja. Nah, kalau kita lihat pendapatannya itu dari jualan barang 104 triliun dan jasa dan sewa itu 26 triliun dan jasa keuangan tuh 12 triliun ya. Ya tidak ada pendapatan yang lebih dari 10%. Hal ini menurut saya bagus ya, bagus dalam artian tidak ada ketergantungan pada salah satu pihak ya. Dan berarti bisa dikatakan penjualannya ini sangatlah merata ya. Cuman ini tidak ada penjelasan ya, ada ekspor atau impor nggak ada ya. Berarti so far menarik, dan kalau kita lihat ya posisi sekarang kita mau lihat ya PI dan PBV dari si Astra ini posisinya di mana. Astra Internasional TBK statistiknya sekarang PI-nya di angka 7,7, PBV-nya di angka 1,5. Dengan harga sekarang yang sudah melambung, bisa dikatakan ya
di tengah-tengah lah ya, dibilang murah tidak, dibilang mahal pun juga tidak gitu. Karena dari PI-nya pun sudah terlihat bahwa adanya kenaikan yang sangat signifikan ya di Q1 dan Q2. Di total ini kan 17 ya. 18. Sedangkan revenue net profit di 2021 ini 20 ya. Untuk mencapai 2T lagi dalam 2 kuartal harusnya kan sangatlah mudah lah. Mungkin itu. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya Astra ini sehat dan bagus secara laporan keuangan. Tapi secara harga bisa dikatakan Astra ini ya berada di tengah-tengah lah. Jadi menurut saya kalau untuk invest enggak dulu, tapi kalau untuk trading boleh lah dimanfaatkan hal tersebut. Oke, mungkin itu pembahasan dari video ini tentang Astra. Semoga bermanfaat, dan jika ada request dari teman-teman mau sampai yang dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Mau dari segi teknikal atau fundamental, bebas, bisa tulis aja di kolom komentar, dan see you on the next video. Bye.